Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama setelah bersyukur dan bersalam sholawat, saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari berbagai ranting dan masjid. Saya ucapkan ahlan wa sahlan di masjid kami. Mudah-mudahan nyaman, walaupun tadi sempat kekurangan air, pangapunten, mudah-mudahan tetap nyaman. Alhamdulillah. Izinkan kami sharing saja terkait dengan apa yang kami dapati dari LPM, Lembaga Pengembangan Masjid dari Jawa Tengah, yang selama 4 hari kemarin ada banyak hal yang luar biasa, namun belum banyak dapat kami praktekkan. Namun ada yang juga kami adaptasikan dengan yang ada pada masjid kami, kondisi masyarakat kami, yang mudah-mudahan radik sami kalian kondisi ini pun Bapak semua, karena kurang lebih sepertinya kondisinya sama. Sepertinya kondisi masjid di mana tempat kekurangan stok anak muda. Ngaten nggih? Betul nggih? Nggih. Lah ini mari kita nanti sharing saja, barangkali ada yang baik dari kami silahkan di copy paste saja, atau barangkali justru malah kami diberikan masukan juga sangat berterima kasih. Sebelumnya saya ingin menampilkan satu video dulu biar bapak-bapak lebih fresh, sudah ngantuk, Jadi kita putarkan video dulu biar kita lebih fresh, sehingga barangkali bapak yang belum tahu kondisi Masjid Baitus Salam Muhammadiyah Losari dulu sebelum menjadi seperti ini, insya Allah nanti di video ada. Nah ini barangkali sudah siap, monggo video diputar, silakan. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, amour d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moi ça, bonheur et bien. Cukup
Kurang. Nggih. Sepertinya memang kurang kalau melihat hal indah seperti video tadi nggih. Betapa banyak memang masjid-masjid kita kekurangan anak muda, dan ini yang kita upayakan dari mulai tahun 2021. Video tadi adalah video waktu kami bersama dengan Real Masjid Yogyakarta. Kami betul-betul termotivasi, terinspirasi semangat anak-anak muda itu, sehingga alhamdulillah kita datangkan untuk menyapa warga kami. Karena memang mungkin masjid ini sudah sangat lama diisi oleh para orang tua, anak muda, yang sekaligus juga anak-anak. Atau mungkin hal ini juga kita sendiri yang mulai, ngaten nggih. Saya mencoba menjadikannya satu presentasi yang mungkin bisa dibuka. Kegelisahan kami, kenapa saya yang berumur 40 tahunan ini selalu ndak punya kawan di masjid, ngaten. Mungkin yang berumur 40-an tahun sama seperti saya, atau mungkin lebih muda lagi, alhamdulillah kalau ada. Nah, berarti ini saya paling muda. Oke. Oh, masih muda. Lah ini tentu kesedihan yang luar biasa. Jangan-jangan nuwun sewu niki bapak-bapak nggih, jangan-jangan kita sendiri yang mulai, kita sendiri yang menjauhkan anak-anak kita dari masjid tanpa kita sadari. Ini sebetulnya kalau melihat video tadi nggih, ada anak-anak, anak muda, orang tua, semuanya berbahagia. Orang tuanya terlihat wajahnya bahagia sekali, anak-anaknya juga ceria. Bahkan alhamdulillah anak kecil bertahan sampai jam 12 malam. Ternyata kita punya satu kuncinya, bapak-bapak. Orang tua sepertinya tidak banyak tuntutan. Yang penting anaknya bombong. Niku pun nggih bombong sedaya nggih. Dan kita juga tahu anak-anak kita senang ke masjid, insya Allah kita tahu juga kuncinya. Karena mereka punya kebutuhan apa, maka kita siapkan. Kinten-kinten ngaten. Namun sebelum ke sana, izinkan saya agak sedikit ngapunten nggih, bapak-bapak nggih. Ngapunten nggih. Saya tak sedikit menyinggung dulu, biar ada kesan yang dibawa pulang. Jangan-jangan memang kesalahan kita sehingga anak-anak kita enggak hobi ke masjid. Jadi slide selanjutnya di enter saja, di enter. Barangkali Bapak tadi bisa saksikan dari masjid berbentuk limasan, joglo, atau menaranya berbentuk warna biru hingga keemasan. Bisa saja bentuk masjid, warna itu terus berubah. Sayangnya jamaahnya tetap sama, kesepuhan-kesepuhan juga. Oke. Terus kita ngapain? Lah ini juga yang mohon maaf, saya awal ketika mulai aktif di masjid ini, yang saya kritik pertama, kita itu terlalu capek. Bangun masjid sampai 7 miliar, ya isinya cuma kesepuhan. Jadi kita sedang ngapain sebetulnya? Ngaten nggih. Jadi berulang kali pokoknya tidak bosan-bosan saya minta maaf ke bapak-bapak nggih. Kita terlalu capek memperbagus masjid, pagarnya ditinggikan, dikunci, kamar mandinya tidak boleh dipakai. Bahkan saya dulu sampai bilang begini, Bapak, kalau boleh saya memilih opsi,
kalau uang saya yang saya ikrarkan ke masjid, saya pilih untuk membangun WC. Karena yang potensi berjariah itu malah kayaknya lebih banyak WC-nya dibanding marmernya. Ya kalau saya dapat marmer yang depan, sering diisi. Kalau saya dapat marmer yang paling belakang nggak pernah diisi. Ngaten nggih. Lah ini warna terus berubah, bentuk terus berubah, jamaah tetap sama, kesepuan-kesepuan juga. Mohon maaf, barangkali mungkin yang mulai kita sendiri. Nah, ini barangkali worldview kita para orang tua, cara pandang kita sebagai orang tua terlalu bangga kepada anaknya ketika bekerja di perkantoran, di gedung-gedung mewah atau gedung-gedung pencakar langit. Tapi kita tidak pernah bangga ketika anak-anak kita betah di masjid atau kerja di masjid. Kita yang mendorong ke situ mungkin. Sebaliknya, ketika kita membayangkan sosok Fatimah Fihriyah yang tadi juga disinggung Profesor Ibnu, Jamiatul Qarawiyyin di Fes, Maroko, seorang perempuan bernama Fatimah Fihriyah, abad ke-9 mendirikan masjid yang hari ini dinobatkan menjadi universitas pertama di jagat raya. Masya Allah, jariahnya sampai hari ini. Kita nggak pernah bangga anak kita menjadi seperti Maryam binti Imron dan ibunya Hannah. Kita tidak pernah bangga, atau malah justru sebaliknya malah ketakutan. Kalau anak kita itu kowar-kawer di masjid, tidak bisa makan, tidak bisa nyekolahkan anak. Itulah kenapa kita tidak menjatuhkan pilihan kita, anak-anak kita menjadi seperti Maryam. Leres bapak nggih. Ampun tegang. Niki leres napa mboten ya? Nggih. Bangga mana anaknya kerja jadi marbot atau anaknya kerja di perkantoran di gedung pencakar langit? Sepertinya lebih bangga anak saya itu kerja di gedung pencakar langit, tapi malu menyembunyikan anaknya kerja menjadi marbot masjid. Nggih ngaten nggih. Maka saya ambil resiko itu bapak-bapak. Saya ambil resiko itu, ndak apa-apalah. Karena saya punya anak perempuan. Saya pengen seperti Fatimah Fihriyah yang membangun masjid menjadi kampus pertama dunia. Betapa luar biasa kita memiliki anak yang kita hafal hadisnya, waladun soleh yad'ulahu. Kita pengen anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi pikiran kita mengarahkan anak-anak kita harus kerja di kantor. Kalau tidak kerja di kantor kowar-kawer. Dan ini yang 5 tahun ini barangkali saya minta tolong ke paman saya, minta dibelain. Next dulur-dulure lagi ngomongin nyong dibelani kata sini kulah kinten-kinten. Alhamdulillah ternyata janji Allah nyata, intang surullah yang surkum. Ngaten nggih. Jadi ini tempat yang paling Allah sukai. Bahkan kalau kita tarik ke spektrum yang lebih luas, Allah menyukai peradaban masjidnya, bukan peradaban pasarnya. Sedemikian lama otak kita sudah terisi peradaban pasar. Pengen jadi dokter sekian miliar, pengen jadi polisi sekian miliar dan seterusnya. Kita sedih kalau diterus-terusan peradaban pasar seperti itu. Maka nasihat saya kepada anak wadon saya, enggak perlu jadi apa-apalah. Jadi anak ayah udah membahagiakan betul. Yang penting kamu enggak sedih, ayah udah senang. Yang penting jadilah Zainab binti Jahash. Tanganmu hidup, manfaatkan tanganmu. Kalau kamu punya rezeki, bantu Zainab binti Huzaimah.
Kan ngaten nggih contoh-contoh istri-istri Nabi. Karena kebetulan anak saya perempuan. Saya hanya ketakutan, bapak-bapak. Dados teng mriki kula malah mboten kathah sharinge, malah kathah curhate. Boleh nggih? Saya itu generasi yang ketakutan. Kalau anak-anak saya tertelan gelombang, bagaimana ku anfusakum wa ahlikum naronya begitu. Maka 2021 saya mencoba untuk berkhidmat di masjid. Pokoknya senang masjid disit bae, seurunge masjid rame bocah-bocah, rame anak-anak begitu. Maka alhamdulillah gayung bersambut dengan teman-teman di Real Masjid. Alhamdulillah 2021 kita mulai. Tapi kami mulai dari lazismu. Kami mulai dari lazismu yang kemudian alhamdulillah 2023 diberikan amanah untuk menjadi ketua takmir. Ketua takmire potongannya ngaten niki. Dados santri burung. Hanya 6 tahun. Cara maca kitab mung nail autor. Lah ora akeh ora, ndak banyak. Tapi mudah-mudahan dengan yang sedikit ini saya pengen bermanfaat. Ngaten. Nah, kurang lebih ini dalil untuk kita mendorong anak-anak kita menjadi PNS, pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata provokator bukan profesor, provokator Kusnadi. Kita harus jadi PNS, pegawainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira seperti itu. Dan sampaikan ke anak-anak kita, masa iya ndak pengen jadi satu golongan yang Allah naungi nanti di yaumil akhir kelak? Siapa dia? Orang yang hatinya tertaut di masjid. Yang jauh dikit pengen balik ke masjid, jauh dikit pengen balik ke masjid. Kinten-kinten ngaten. Mari kita motivasi anak-anak kita. Sekali lagi, ini curhat saya. Untuk bapak-bapak harus dengarkan. Setuju nggih bapak-bapak nggih? Ayem, anak-anak di masjid itu insya Allah ayem. Seberapa berat sih ngasih makan anak kalau memang mereka belum punya kerjaan. Oh, Muhammadiyah nggak berkemajuan kalau begitu. Berkemajuan sekali. Yang penting kita punya gagasan tumpah ruahkan di masjid. Ada gagasan tumpah ruahkan di masjid. Bukankah masjid berdiri atas 4 pilar, ke? Paling tidak itu yang kata guru kami. Diringkas nggih. Kalau Nazaruddin Umar 25 fungsi masjid, diringkas mawon lah. Fungsi masjid harus berdiri di atas 4 pilar. Baitullah, hak-hak Allah harus kita junjung tinggi. Kekhidmatannya, kekhusyuannya juga kita harus junjung tinggi. Walaupun anak-anak datang, kita klaim masjid kita adalah ramah anak-anak, tapi kasih tahu anak-anak, kalian sedang menghadap Allah sebelum mati. Cara menghadap Allah sebelum mati ya sekarang ini. Jadi nikmati takbirmu sampai salammu. Ya kinten-kinten ngaten lah bertahap. Jadi hak-hak Allah kita cukupi. Yang kedua, pilar yang kedua adalah Baitul Ilm. Semestinya memang masjid tempatnya ilmu kembali. Sebagaimana tadi Profesor Ibnu juga sudah sampaikan. Saya betul-betul bercita-cita masjid kami menjadi kutab lah, okay? Atau kajian apapun. Yang pinter matematika silakan kajian matematika di sana, yang fisika kajian fisikanya di sana. Enggak hanya sebatas ilmu agama. Karena saya sedih kalau kamu belajar apa? Agama. Seolah-olah agama mboten kangge. Leres napa mboten? Kirang tegas niki. Leres napa mboten Bapak-bapak? Paling nek ilmu agama yang ngajar. Leres? Sedih saya, sedih sekali. Jadi ya wallahu alam lah. Saya terus berjalan, mohon doanya saja. Bahkan tantangan yang pertama kali saya hadapi, nggih sami lah, kados ugi sami.
karo kerja mbogong. Akeh sing karo kerja kok kula ngaten. Terlalu banyak orang yang kerja sambil ngurus masjid. Mboten kula. Kalau memang harus jadi satu-satunya, jadi satu-satunya ndak apa-apalah. Ngurus masjid disit karo kerja ndak apa-apa. Lah ini yang rada bengal dari saya. Tapi alhamdulillah manusia yang melahirkan saya, manusia yang menyimpan surga di telapak kakinya, memberikan ridho pada saya, dialah ibu saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ibu saya meridhoi saya. Saya minta ridho ibu, kalaulah memang Allah akan angkat Agung, nama saya Agung nggih. Kalaulah Allah mau angkat Agung nggak banyak milih. Kados Uwais Al-Qarni cukup. Yang penting Agung bisa memuliakan ibu. Kados Uwais Al-Qarni. Bahkan Umar bin Khattab saja minta didoakan. Jadi Agung sekarang sudah tidak muluk-muluk. Waktu kan lintasan waktu saja. Saya tanya kepada istri saya, kenapa jenggot saya jadi ada putihnya? Kan ngaten nggih. Dan saya juga kaget, istri saya ketika tidur kok tahu-tahu sudah berubah, banyak putihnya. Lah dari situ, saya mengajak kepada bapak-bapak yang kami betul-betul muliakan, mari dorong anak-anak kita. Anak-anak kita saja dulu, nggak usah orang lain. Karena begini, susahnya di Muhammadiyah. Susahnya di Muhammadiyah. Susah napa mboten? Susahnya di Muhammadiyah itu begini. Pokoknya ranting priwecare urip dewek. Nggih, ngaten nggih. Bukan berarti yang atas enggak turun, enggak. Ini nggih jarang nggih. Nggih ngaten. Makanya sudah, ibda bin nafsi. Mari kita mulai dari diri sendiri sudah. Gini ku caranya mulai kaderisasi dari rumah masing-masing. Kados niku kata Muhammadiyah. Nanti kumpulkan jadi jamaah di masjid. Itu ideal. Kinten-kinten ngaten nggih. Saya jangan terlalu panjang tentang hal ini, bukan ahlinya. Ini. Saya hanya menginginkan kita semuanya lebih kepada mendorong keinginan kita untuk menjadi wali-wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ternyata enak bapak-bapak, demi Allah ternyata enak. Enggak punya ketakutan, enggak punya kekhawatiran, enggak punya kesedihan. Ternyata uang, mohon maaf, itu tidak bisa membeli itu. Waktu saya pernah saya tukar untuk uang, waktu saya pernah saya tukar untuk cita-cita saya, tapi selalu ada kekhawatiran. Ketika saya berkhidmat di masjid 2021, alhamdulillah Allah lebih tenangkan hati saya. Bapak-bapak saya yakin masih grogi lah kalau ditanya istri, ibunya atau anak. Nang masjid bae oleh duit ora deg-degan itu. Alhamdulillah bapak-bapak. Barangkali ada sedikit saya ingin sharing terkait dengan turning point saya. Sebetulnya saya tidak terlalu bodoh untuk berkhidmat ke masjid, ninggalna anak bojo yang anak juga harus sekolah. Sebetulnya saya sudah menyiapkan uang selama 3 tahun sekolah anak saya. Ternyata Allah Maha Pencemburu, saya betul-betul menyaksikan sendiri, merasakan sendiri. Alhamdulillah. Arto ngene kula sadean kaplingan telah setahun rampung. Ya Allah, 2 tahun priwe? Ujar kula 2 tahun berikut. Maksudnya 3 tahun saya tak berkhidmat di masjid, masjid wis mulai mandan rame, kula badhe nyambi kerja malih jane. Niate kas niku nggih, jebule setahun rampung, duwite rampung. Ya Allah. Akhirnya ya pada akhirnya ketika mau
nopo kalau daftar ulang naik kelas nggih, naik daftar ulang. Saya harus jual mobil. Didorong terus sama istri. Priwe ki nggo daftar ulang? Gampang. Kalau Allah ridho anu gampang banget cok kan. Santai saja. Kon harus ikhtiar, harus ikhtiar. Leres nggih kados niku nggih. Gaduhnya rumah tangga kan ngaten niku nggih. Nggih kula sinau niki. Sampai akhirnya alhamdulillah mobil terjual. Istri saya ketika saya kasih duit, berarti kita udah nggak punya apa-apa ya gitu. Saya langsung alhamdulillah. Berarti kesadaran kita tinggal dikit lagi, punya satu kesadaran kita hanya punya Allah. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Istri saya melongo. Langsung melongo. Stres begitu. Tapi demikianlah, demikian. Satu ketika saya pernah juga kelaparan. Ini tidak curhat. Ada makanan, mana ada nggak pernah ngasih uang, kata istri saya begitu. Ning ampun di ngendikani bojo kula nek ngertos mangke. Mana ada. Masya Allah. Idzan ana shaim. Ki gemblung maning gitu. Maka alhamdulillah berarti saya diberi kesempatan untuk ngendika kados Nabi ngendika. Idzan ana shaim, maka saya berpuasa. Ya untungnya istrinya belum 4 maksudnya gitu. Lah, alhamdulillah. Ternyata yang paling penting ingin saya sampaikan, saya mendapatkan ketenangan di masjid. Saya mendapatkan ketenangan di masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percaya napa mboten Bapak-bapak? Percaya napa mboten? Mboten angguk-angguk, percaya napa mboten? Yakin? Kula kokin. Ternyata memang Allah itu menghendaki kemudahan bukan kesukaran. Kan kita apal semua nggih. Allah itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Berarti kan kalau kita ikut Allah dimudahkan jalannya nggih. Leres napa mboten niki? Leres nggih. Alhamdulillah saya ternyata menempuh jalan yang lebih mudah. Qadarullah mangke tanglet mawon paman kula. Ketika saya katakan anak saya tidak bisa lanjut lagi di sekolah karena saya tidak punya duit. Alhamdulillah saya sudah tidak malu untuk urusan ini. Tidak punya duit itu tidak memalukan. Yang memalukan itu punya duit korupsi. Ngunduli hutan, gawe banjir Sumatera, gawe banjir Serang. Maluin itu. Utunggone digunduli. Kan ngaten nggih? Nah, saya lebih bombong sekarang kalau nggak punya uang. Alhamdulillah paman saya telepon, "Gong kayak anaknya kon mondok." Mboten lik, saya ndak punya uang. 2 kali telepon, "Gong, kari ngomongnya anaknya kon mondok." Mboten. Qadarullah alhamdulillah anak saya karena memang saya wakafkan ke Allah, ternyata Allah yang garansi. Anak saya sekolah tanpa saya harus biayani. Kepenak napa mboten Bapak-bapak? Mboten jaluk saya. Demi Allah, saya diajarin ustadz kami izzah Islamiyah. Seorang muslim harus punya izzah Islamiyah. Ora kena celamit, ora kena jaluk, begitu. Nggih. Alhamdulillah qadarullah 6 tahun berjalan, alhamdulillah ora tahu jaluk. Terus khawatir apa Bapak-bapak ketika anaknya mau berkhidmat di masjid? Nah, ini saya tak mulai dari situ dulu nggih. Janji nggih? Janji napa? Janji. Janji nggih. Kondur ngendikane anake, "Ko maring masjid." Kados niku nggih. Paksa kalau perlu. Tapi betul, enggak usah dipaksa kalau sudah dapat nikmatnya. Mboten purun teng pundi-pundi. Saestu. Karena tadi Baitullah, Baitul Ilm, kita dapat ilmu. Yang ketiga, pilar yang ketiga, Baitul Umat. Tempatnya ngumpul
umat. Semestinya kan kayak tadi, ada orang tua, ada anak muda, ada anak-anak. Mathabatal linnas wa amna. Masjid tempat berkumpulnya manusia dan aman di dalamnya. Tidak ada judol, insya Allah. Aduwu mubin kita sekarang kan judol. Ya Allah, di Losari ada yang kena 8 miliar. Judol. Kulo yakin daerah bapak-bapak juga pasti ada. Cilikan. Pokoknya HP mulai miring-miring perlu dicurigai. HP ini miring harus hati-hati. Sekarang jadi semuanya was-was gara-gara judul. Bukankah di sini tempat yang paling aman? Leres napa boten? Maka kembali ke masjid. Tempatnya umat. Yang berikutnya tempatnya duit, baitul mal. Maka alhamdulillah masjid kami sudah menjadi satu atap dengan lazismu, sehingga kita lebih lebih ekspresif lah dalam membantu. Alhamdulillah kita punya program-program yang mungkin bisa dicontoh. Atau sebelum saya masuk ke program, kan onten masjid unggulan indikatornya 16 niku wau nggih. Indikator yang 16 insyaallah nggih kita sudah cukupilah, mumpun dicentang-centang maksudnya. Terlihat nggih pun dicentang-centang itu. Pokoknya dari sertifikat IMB kemudian nopo malih SK, masa iya saya jadi takmir nggak ada SK-nya kan ngaten nggih. Alhamdulillah selesai. Kemudian bisa dibacakan apalagi itu indikator berikutnya. Kajian Islam kemuhammadiyahan. Alhamdulillah kita mencoba setiap ba'da maghrib nggih, hari Ahad, Senin, Selasa itu TJA. TJA nggih. Tidak asing nggih, familiar nggih. Jangan bilang asing. TJA, tanya jawab agama. Sudah 9 jilid. Tugas semua takmir harus mendekatkan semua produk MTT kepada warga. Lah ini kita coba setiap ba'da maghrib. Kemudian menyelenggarakan dakwah digital. Belum maksimal, tapi kita terus upayakan. Kita menggunakan channelnya Lazismu, masih belum punya channel sendiri. Channelnya di Lazismu, di YouTube. Lazismu Losari, Lazismu Losari. Itu upaya digitalisasi kami. Kemudian masjid makmur jumlah jamaah 30 nggih. Lebih banyak daripada 30. Ini saya coret malah. Masa masjid makmur kok 30 sih priwe? Saya malah nggak setuju yang ini. Pokoknya ya harus minimal ya 3 soft lah. 3 soft. Kalau yang putri nggih biasanya langkung kata. Jadi perlu Bapak ketahui, saya sudah menghitung luasan ini berisi 22 jamaah. Sementara sampai belakang sana ada 19 soft. Kalau penuh berarti 22 kali 19 soft. Gampang ngitungnya nggih. Yang atas 15. Jadi saya tahu kemampuan masjid saya sekian ratus itu saya tahu. Kinten-kinten ngaten, jangan kalau yang ini malah saya provokatori, jangan mau. Masjid kok indikator makmure 30 tok sih priwe. Ampun kersa nggih. Jangan mau, pokoknya kudu luwih akeh kados niku nggih. Kemudian selanjutnya bisa dibacakan. Program pemberdayaan ekonomi alhamdulillah belum begitu bagus nggih, ning nggih alhamdulillah sudah sedikit membantu saudara-saudara di UMKM depan nggih. Kita coba fasilitasi bikin warungan,
Kemudian ada juga kita distribusikan produk beras dari warga Muhammadiyah yang kita kasih nama Wargamu. Mudah-mudahan nanti kerjasama dengan yang lebih luas lagi. Nah itu untuk ekonominya. Alhamdulillah distribusi berasmu sudah berjalan hampir 1 tahun ini. 1 tahun ya, 1 tahun. Kemudian selanjutnya ramah lingkungan, difabel juga itu ya. Oke, ramah lingkungan, insya Allah ramah lingkungan. Kami sudah mencopot pagernya, sudah tidak punya pagar, sudah dicopot. Sehingga alhamdulillah bisa dimanfaatkan sebagaimana yang Profesor Ibnu tadi sampaikan. Mestinya masjid keberadaannya itu bisa dinikmati oleh jamaahnya yang sekaligus juga orang di luarnya. Okay. Alhamdulillah bebas, mau pipis monggo, mau mandi silahkan, bebas sekali alhamdulillah. Bahkan ada yang jauh-jauh dari Rajawana masih bingung toiletnya, toilet jenengan saking pundi? Rajawana. Wih, satu teman. Katanya sini yang paling nyaman gitu. Alhamdulillah. Nggih monggo. Yang sana toilet pria, yang sana toilet putri. Alhamdulillah bombong. Kondur niku bombong, matur nuwun Mas. Matur nuwune ping bola bali. Sudah naik motor, matur nuwun nggih Mas. Begitu. Alhamdulillah, betul apa yang dikatakan Profesor Ibnu. Jangan pelit lah. Nggih. Boksi malah ditungani mudah-mudahan infaknya akeh. Kan kita ndak tahu. Ngaten nggih. Ini untuk ke lingkungan. Dan perlu sebelum saya lanjut, nun sewu saya duduk lagi. Saya pertama kali didaulat menjadi ketua takmir, ada satu hal yang saya minta. Izinkan saya memakai uang infak untuk pondasi manusia, begitu. Enggak ke cat lagi atau enggak ke tembok lagi, ke beton lagi. Para kesepuhan saya sudah mewariskan gedung ini luar biasa. Jadi saya ndak mau pakai duit nggih beton-beton malih, nggih cat-cat malih. Semua nafako yungfiku, pokoknya kaidahnya anfik unfik. Kulo ngaten, sehingga uang infak kita pakai untuk takziah, untuk yang sifatnya nafako yungfiku, nafkah lah, untuk sosial, untuk manusianya, bukan bangunannya. Tenang, masjid ini punya Allah. Inna masajida lillah. Sungguh masjid-masjid itu punya Allah. Ya tenang saja. Alhamdulillah. Ini baru kami bereskan atasnya ini. Itulah yahtasib. Rezeki yang tidak diduga-duga. Gedebuk kados niku mawon. Listrik, bahkan ada yang minta dilelang. Mas, dilelangkan listriknya. Saya kepengin kados niku. Ada yang nawarin begitu sudah. Tapi selama kita masih mampu, tenang. Kados niku kula. Saya hanya satu, nggih Bapak-bapak ngapunten sangat. Saya hanya kepengin masjid jangan sampai menjadi beban di sini oleh masyarakat. Seringkali kadang niki teng mriko, bukan di tempat bapak-bapak juga, tapi juga bukan di sini. Nek kan apa-apa urunan. Ya pernah begitu gitu. Di tempat bapak-bapak pernah juga kalau ada apa-apa gitu. Loh urunan baik, pernah? Nggak pernah nggih? Pernah? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Ini nggih wonten sing nate kan. Nggih gitulah. Yang jelas yuk bismillah perjuangkan masjid ini jangan menjadi beban umat. Justru menjadi solusi umat. Lah makanya masjid harus dados baitul mal, nggone duit. Kados niku. Sederenge wonten duit nggih wonten upaya-upayanya. Mudah-mudahan Bapak-bapak kemarin
sudah disetujui oleh ranting. Kita kepengen melalui lazismu betul-betul membangun wakaf-wakaf produktif. Wakaf-wakaf produktif kados pundi? Simpel mawon. Kebun kopi, kebun sawit, kapulaga, syukur-syukur kebun kurma. Nggih kan seni kok nggih. Ayo, yuk sekali ini yuk kita akan meluncurkan satu produk baru namanya tabungan mati. Kenceleng lazismu. Kita sedang mau godok namanya tabungan mati. Jadi sekali kita ingat mati, langsung kita keluarkan 50.000, kegeden nggih. Kegeden. 5.000. Ki nggo mati lah mengkola, mudah-mudahan dadi jariah. Kan kalau karo ndredeg ngene mari. Pokoknya seurunge penuh urung dengeken. Nah, kira-kira seperti itu. Lah ini nanti yang kita akan peruntukkan menjadi sedekah jariyah. Kan idza matabna adam in qata amalahu ila salatin nggih. Kecuali yang 3, 1 sedekah jariyah. Ya kita yuk upayakan yuk sedekah kita bernilai jariyah. Kita punya kebun sawit, kita punya kebun kopi, kita punya kebun. Ya nggih syukur-syukur kebun kurma juga di Mekah mereka nggih. Amin. Saya doakan bapak-bapak juga semuanya punyalah. Nah itu. Nah, ini saya ringkas saja intinya yang indikator 16 itu insya Allah banyak. Tinggal satu PR kami itu ramah difabel, bapak-bapak nggih. Ramah difabel itu belum karena tangganya masih kebanyakan nggih. Tangganya masih kebanyakan dan ini bismillah lah mudah-mudahan bisa kita landaikan biar para kesepuan yang difabel itu bisa nyaman ke masjid kita. Mungkin itu. Kemudian ini gini sertifikatnya, ini bentuk tanahnya. Lah ini kita masuk ke programnya. Program Masjid Jami Baitus Salam yang secara rutin kirang langkung niki. Oke, kuliah subuh setiap hari. Kemudian tadi tanya jawab agama nggih. Ini untuk upaya lah ikhtiar ben produk-produk majelis tarjih itu nyampe ke warga. Ngaten. Kemudian kalau TPQ tiap hari kecuali hari Ahad, kemudian Jumat berkah kita berbagi makanan kepada anak-anak. Ya sekaligus karena masjid kita sudah menjadi masjid singgah, okay? Banyak saudara-saudara kita yang dari luar Losari juga yang Jumatan di sini, yang haus ya silahkan ambil air atau mau bikin kopi juga monggo silahkan. Pokoknya bismillah kita memposisikan diri kami itu khadimu duyufullah, okay? Kita itu pelayannya tamu Allah. Enggak lebih dari itu. Kami ini hanya pelayannya tamu Allah saja. Mudah-mudahan dari situ kita dapat napa nggih pahalanya sempun cekap. Kemudian pengajian Aisyah itu setiap hari Jumat, Nasyiatul Aisyah juga hari Jumat. Kemudian ada kelompok kauman, kelompok sini, kelompok sekitaran masjid yang tergabung dengan nama Arba'in. Hadisnya Imam Nawawi niki nggih. Mantap. Kemudian pengajian rutin malam Jumat. Selanjutnya setiap akhir bulan kita santunan anak yatim di sini, nggih, bekerja sama dengan lazismu tadi. Kemudian pengajian di musola-musola binaan MJBM. MJBM niku Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah nggih. Jadi kita setiap malam Ahad, malam Rabu, malam Kamis itu kita keliling ke musola karena ada 14 musola binaan. Karena kita tidak bisa mengklaim diri kita Masjid Jami mboten nonton jamiahnya yang tadi kata Profesor Ibnu nggih. Masa enggak ada perkumpulannya atau ngaku-ngaku jere Muhammadiyah tapi ora gelem ngopeni kan nggih sama-sama enggak bagusnya. Maka alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita laksanakan secara rutin muteri semua musola yang afiliasi Muhammadiyah. Artinya yang binaan Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari. Ada 14. Nah, itu kegiatan rutin kami. Kemudian
Ah, ini yang khusus untuk Ramadan, nggih, namanya Gaspol. Gaspol itu akronim dari gerakan, karena memang kita betul-betul harus bergerak, nggih. Gerakan anak-anak, santri, pemuda, orang tua, losari. Jadi kita singkat Gaspol, ben semangat juga, nggih. Dan ini Gaspol sudah Gaspol yang ketiga, Gaspol yang ketiga dari 3 tahun yang lalu, nggih. Tapi kita kerjasama dengan pondok pesantren seperti Darussalam, nggih. Mari kita dukung ini Darussalam. Itu sudah tahun ke-6 ini. Kerjasama dengan Darussalam sudah tahun ke-6. Kemudian dengan Al-Muflihun Tretep Temanggung dari Ustadz Wahyudi Abdurrahim LC itu sudah mulai dari kemarin, dan alhamdulillah ini agak memberikan warna beda. Sebagaimana tadi disinggung-singgung wong Muhammad ora teng maca Arab gundul gitu sini. Nggih. Akeh sing kaya kowe. Tapi teng mriki mboten insyaallah. Lah alhamdulillah setiap sore kajian dari Nurul Yakin. Pokoknya kitab-kitab gundul dari Aqidatul Awam kayak gitu. Setiap sore dengan santri Al-Muflihun. Jadi di Ramadan itu ada di 3 waktu kita berkegiatan. Subuh, pada subuh, ndarus dibimbing oleh santri dari Ibnu Mas'ud. Jadi kita kerjasama dengan 3 pondok pesantren, nggih. Untuk tahsinnya dari santri Ibnu Mas'ud. Kemudian jelang iftar itu ada beberapa kegiatan. Ada Iqra, TPQ, ada ibu-ibu dan seterusnya. Pokoknya ada 3 kegiatan. Selanjutnya di waktu yang berikutnya adalah waktu malam, tarhim. Alhamdulillah, ini mantap ini. Alhamdulillah anak muda semua. Santri nggih tesih nem-nem, irmas nggih yang jenenge irmas nggih tesih nem, Ikatan Remaja Masjid, masih muda, masih SMP, SMA. Itu kita coba bina muhadharah. Kita sinau berbicara muhadharah, nggih. Nah, alhamdulillah malamnya langsung kita try, langsung kita uji cobakan. Nggih, kula nyuwun ngapunten kali bapak-bapak, ibu-ibu teng musala-musala, nyuwun ngapunten niki putra-putri nggih tesih belajar. Nggih alhamdulillah antusias warga seneng sekali anak-anaknya bisa turut terlibat dalam meramaikan bulan Ramadan. Nah, ini yang kita namakan Gaspol. Nah, ini kira-kira bisa dibaca nanti selanjutnya untuk menyingkat waktu. Nah, ini lazismu insya Allah kita konsentrasi ke pilar sosial dakwahnya, berbagi sembako ke tentu ke para mustad'afin, para orang-orang lemah. Ini ada sedikit kendala di tahun kemarin, tapi insya Allah targetnya sama seperti santunan anak yatim, bulanan. Sifat program ini bulanan, belum bisa mingguan. Kemudian selanjutnya sebelah sana apa itu? Santunan anak yatim, santunan anak yatim, kemudian berbagi sembako, Jumat berkah. Untuk pilar pendidikan, alhamdulillah kita sudah membeasiswakan santri dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, 3 tahun jalan ini. Belum banyak, tapi mudah-mudahan dengan beasiswa santri ini kita betul-betul fokuskan ke ilmu agama, ilmu agama dulu. Karena kita kekurangan imam, kita kekurangan dai, ngaten nggih. Di Losari mudah-mudahan di tempat Bapak tidak beda. Nggih, berarti harus melakukan gerakan yang sama niki. Nah, selanjutnya pilar kesehatan kita niki napa? Antar jemput pasien baru sebatas itu. Ya mudah-mudahan kalau memang ada pasien yang tidak mampu ya kita tanggulangi obatnya kata seniku. Itu biasalah yang halal seperti itu. Kemudian back to masjid adalah upaya lazismu untuk mensupport apa yang dilakukan masjid untuk menggembirakan jamaahnya pergi ke masjid.
kados niku nggih. Banyak hal yang kita lakukan walaupun masih belum sesuai harapan, tapi mudah-mudahan Allah tetap jaga semangat ini, Allah tetap jaga kekompakan ini. Alhamdulillah saya punya teman-teman muda yang kadang purun direh nggih, bahkan sampai malam-malam dan seterusnya. Alhamdulillah cukup militan mereka, mudah-mudahan Allah jaga. Dan saya berdoa bapak-bapak semua nggih, napa punyalah nanti tim yang seperti itu nggih, punya tim yang seperti itu. Nah, sebagai bonus saya putarkan video lagi, video yang tadi mawon nggih, tapi sebelum kita putarkan lagi video sedikit tentang masjid ini nggih. Masjid ini dulu dirubah menjadi seperti ini kalau tidak salah 2020 kemarin nggih, berdiri. Jadi baru 6 tahunan lah ini. Sebelumnya masjid ini limasan, joglo nopo limasan namine, sama seperti bangunan-bangunan lama yang juga kira-kira sama lah, bahkan lebih angker kalau saya lihat. Pagernya dur banget, anak kecil takut masuk. Lah ini curhatan saya untuk bapak-bapak untuk jangan ditiru, nggih, jangan ditiru. Masjidnya ampun angker-angker lah. Ampun angker-angker, kalau bisa disediakan minuman, makanan, dados lare-lare betah. Ngaten. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terkait dengan manajemen, tidak terlalu hebat, tidak terlalu juga wow, ngaten boten, biasa sekali. Kita hanya ingin menjadikan masjid ini mathabatal linnas wa amna, tempat yang nyaman lah, tempat yang nyaman untuk semua saja. Tidak lagi ada nopo, kadang namanya masjid kadang blok-blokan. Ampun nggih, udahlah selesai sudah. Ini mathabatal linnas wa amna, kita rukun, kita menggapai surga bersama-sama. Ngaten nggih, ini terakhir untuk kita putarkan video yang tadi. Nanti dicermati, monggo nggih. Oh, masjidnya gemin kayak atas ini kok nggih. Nah, mudah-mudahan kita mempunyai kenangan terakhir betapa indahnya masjid kita diisi oleh anak-anak kita. Ngaten nggih. Demikian dari saya. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diputar lagi. Di masjid lebih banyak anak muda atau orang tua? بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre mois ça, bonheur et bien.